Halo, perkenalkan nama saya Christopher Sihaan dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan membahas pengendalian hama wereng batang coklat pada tanaman padi. Selamat menyaksikan. Apa itu hama? Hama adalah organisme yang dapat mengganggu, memakan, bahkan merusak sebagian atau separuh bagian daripada tanaman. Hama dapat dilihat secara jelas dari bekasnya atau gerekan dan gigitan. Hama dapat berasal dari jenis serangga, moluska, tungau, tikus, burung, dan mamalia besar. Klasifikasi wereng batang coklat yaitu berasal dari filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, famili Delphacidae, genus Nilaparvata, dan spesies Nilaparvata lugens. Wereng batang coklat atau Nilaparvata lugens merupakan salah satu hama pada tanaman padi yang paling berbahaya dan sangat sulit untuk dikendalikan. Bersama dengan beberapa jenis wereng lainnya, seperti wereng hijau atau Neptothethix sespe dan wereng punggung putih atau Sogatella pusifera. Wereng coklat telah banyak merugikan petani padi, bahkan mengakibatkan puso atau gagal panen. Metamorfosis wereng batang coklat sederhana atau bertingkat heterometabola. Serangga muda yang menetas dari telur disebut nimfa. Makanannya sama dengan induknya. Nimfa mengalami penggantian kulit atau instar. Rata-rata untuk menyelesaikan stadium nimfa adalah 12,8 hari. Lamanya waktu untuk menyelesaikan stadium nimfa berbeda-beda. Nimfa dapat berkembang menjadi dua bentuk wereng dewasa. Bentuk yang pertama adalah bersayap panjang atau Macroptera dengan sayap belakang normal. Dan bentuk yang kedua adalah bersayap kerdil atau Brachyptera dengan sayap belakang tidak normal. Umumnya, wereng Brachyptera bertubuh lebih besar, mempunyai tungkai dan peletak telur yang lebih panjang. Kemunculan Macroptera lebih banyak pada tanaman tua daripada tanaman muda, dan lebih banyak pada tanaman setengah rusak daripada tanaman sehat. Wereng coklat dewasa dan nimfa biasanya akan menetap di bagian pangkal tanaman padi dan menghisap pelepah daun. Wereng coklat menghisap cairan tanaman dengan menusukkan siletnya ke dalam ikatan pembuluh vaskular tanaman inang dan merusak ataupun mengisap cairan tanaman dari jaringan floem. Wereng coklat betina menghisap cairan lebih banyak daripada jantan. Serangan wereng coklat dapat menyebabkan kerusakan seperti terbakar atau hoperbun dan kematian total pada tanaman padi. Pada awalnya, gejala hoperbun muncul pada ujung daun yang terlihat menguning, kemudian berkembang meluas ke seluruh bagian tanaman, yaitu daun dan batang. Wereng coklat merupakan hama air strategi dengan ciri-ciri yang pertama, serangan serangga kecil yang dapat menemukan habitatnya, berkembang biak dengan cepat dan mampu menggunakan sumber makanan dengan baik sebelum serangga lain ikut berkompetisi. Dan yang ketiga, mempunyai sifat menyebar dengan cepat ke habitat baru sebelum habitat lama tidak mampu mencukupi kebutuhannya lagi. Wereng coklat merupakan serangga dengan genetik plastisitas yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan pada waktu yang relatif singkat. Hal ini terbukti dengan timbulnya biotipe ataupun populasi baru yang dapat mengatasi sifat ketahanan tanaman atau hama tersebut menjadi resisten terhadap insektisida. Beberapa faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya serangan pada wereng batang coklat antara lain. Yang pertama, kondisi lingkungan cuaca di mana musim kemarau tetapi masih turun hujan. Yang kedua, ketahanan varietas di mana dominasi suatu varietas tahan dalam jangka waktu yang lama, atau ledakan biotipe 1 karena penanaman VUTW 1, biotipe 2, penanaman VUTW 2. Yang ketiga, pola tanaman padi, atau kurangnya faktor ketersediaan air. Yang keempat, keberadaan musuh alami, yaitu parasit, predator, dan juga patogen. Yang kelima, penggunaan pestisida kurang bijaksana karena tidak memenuhi kaidah 6 tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan juga tepat tempat. Secara umum, serangan wereng coklat lebih dominan terjadi pada musim hujan
sedangkan pada musim kemarau, serangan terjadi di daerah-daerah yang sering hujan. Populasi wereng coklat cepat meningkat pada kelembapan tinggi, yaitu berkisar 70-80%. Suhu siang hari optimum sekitar 20-30 derajat Celcius, intensitas cahaya matahari rendah, pemupukan N tinggi, tanaman rimbun, air, lahan basah, dan juga angin lemah. Cara bercocok tanam. Cara bercocok tanam yang dianjurkan adalah tanaman serentak dalam suatu wilayah, pergiliran tanaman, penggunaan varietas tahan dan sanitasi. Varietas yang dianjurkan untuk ditanam saat ini adalah Inpari 1, Inpari 2, Inpari 3, dan Inpari 13 secara bergiliran. Varietas-varietas tersebut memiliki ketahanan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3. Pengendalian biologi. Pengendalian biologi dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan musuh alami. Musuh alami yang dapat mengendalikan hama wereng coklat adalah parasitoid, predator, dan juga patogen. Penggunaan pestisida dalam budidaya pertanian modern. Pestisida merupakan sarana pengendali yang diperlukan. Beberapa jenis pestisida yang dapat digunakan pada saat ini adalah diantaranya yang berbahan aktif fipronil, thiamethoxam, dan imidacloprid. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari tutur kata, sikap, dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.